Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan lewat doa dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab Imamat 11 ayat 45. Begini firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam ayat ini Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun untuk mengingatkan bangsa Israel selalu menjaga diri untuk tetap kudus di hadapan Allah. Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Bangsa Israel harus menyaksikan kekudusan Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tempat perbudakan di Mesir ke tanah perjanjian. Oleh karena Allah itu kudus, umat Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan pun diminta harus hidup kudus. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga hidup kita ini kudus tak bercelah. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 7 ayat 1. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, kita pun harus hidup kudus. Karena Tuhan yang kita sembah, yang memanggil kita di dalam Yesus Kristus adalah kudus. Hidup kudus artinya hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjaga tubuh kita tetap kudus tak bercela sebagai bait Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kehidupan kita melakukan segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang mengarahkan hati dan pikiran kita menolak pikiran kotor dan perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, dendam, dan kebencian. Marilah mengundang Roh Kudus yang menuntun kita saling mengasihi dan melakukan segala yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Tolong kami agar hidup kudus di hadapan-Mu. Bimbinglah kami senantiasa dalam kebenaran-Mu untuk melakukan yang baik dan benar. Berkati semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Yang rindu akan penyertaan Tuhan, baik kerinduan-kerinduan mereka ingin punya anak, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka semua. Sehingga dalam pengharapan kami semua tetap hidup kudus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-Mu sekalian. Amin.